Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Sejenak kita syukuri segala hal yang boleh kita terima dan lalui di hari kemarin, serta memohon berkat dan rahmat Tuhan untuk hari ini, agar kita dimampukan untuk menjadi penyalur berkat-Nya di setiap perjumpaan kita dengan sesama. Saudara-saudari yang terkasih, lantas apa sapaan Tuhan untuk kita hari ini? Bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, mari kita hening sejenak sembari membersihkan hati agar pantas dan layak mendengar sapaan-Nya yang kudus. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku menanti-nantikan Tuhan dan mengharapkan firman-Nya, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus datang ke Nazaret, Ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel. Tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota, dan membawa Dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, mereka pun menjadi marah dan tersinggung atas perkataan Yesus. Mereka menjadi tersinggung setelah mendengar Yesus mengatakan bahwa Allah ternyata lebih berkenan kepada mereka yang hina dan di luar lingkaran umat pilihan Allah. Seorang janda di Sarfat dan Naaman orang Syria itu. Di sisi lain, mereka yang menganggap dirinya layak dan berkenan di hadapan Allah malah tenggelam dalam kelaparan dan penyakit kusta.
Setidaknya ada dua kesalahan orang-orang yang marah kepada Yesus. Pertama, mereka terlena dan betah dalam predikat sebagai bangsa pilihan Allah, sehingga mereka merasa bahwa keselamatan akan selalu menjadi milik mereka. Hal ini kemudian membuat mereka merasa tidak perlu berbuat apa-apa lagi untuk mendapat belas kasih Allah. Kedua, mereka menolak bentuk kehadiran Allah yang paling nyata, yakni Yesus sendiri. Yesus ditolak di tempat asalnya sendiri karena latar belakang keluarga. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, kita mesti sadar betul bahwa Allah berkenan bukan karena latar belakang, melainkan karena setiap perbuatan yang kita lakukan di hadapan Allah. Serendah apapun dunia memandang kita, seasing apapun kita di tengah keramaian dunia, jika perbuatan kita berkenan di hadapan Allah, maka Allah mengangkat kita di dalam kemuliaan, sekaligus menjadi peringatan kepada kita agar tidak terbuai dalam label anak-anak Allah, tapi kemudian tidak menghasilkan buah dan kebaikan. Kesadaran sebagai anak-anak Allah mesti menghantar kita pada kesetiaan dan pelayanan yang lebih dari hari ke hari. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, Engkau berkenan pada mereka yang melakukan setiap perintah-Mu. Ajarilah kami untuk senantiasa bertekun dalam kesetiaan terhadap perintah-Mu, sehingga setiap langkah dan tindakan hidup kami menghantar kami dalam persatuan dengan-Mu, Allah kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.